Selamat malam, selamat datang di Midnight Live. Ubur-ubur ikan lele. Bosan. Hah? Bosen? Ya udah ganti ya. Ubur-ubur ikan tongkol. Sambil nonton enaknya minum cendol. Tidak lupa kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-64 untuk Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Semoga solidaritas dan semangat prajurit Kostrad semakin kuat dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Oke, penonton sudah siap semua ya? Sudah! Langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live! Kita langsung lihat ada apa saja berita hari ini. Dunia pendidikan Indonesia kembali berinovasi. Kalau selama ini siswa SMA pusing sama tugas matematika dan PR fisika, sekarang mereka mungkin akan lebih sibuk begitu ya dengan belajar merayap di lumpur. Dan juga push up 100 kali sebelum apel pagi. Kalau perlu sebelum masuk kelas, ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Yel-yel dulu biar semangat belajarnya kan. Ini bukan prank loh, ini serius. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengusulkan program wajib militer di Jabar. Di saat daerah lain sibuk meningkatkan kualitas kurikulum, Jawa Barat memilih untuk meningkatkan semangat bela negara. Rencananya mereka yang tertangkap karena pemuda antar kita akan masukin wajib militer dan saya berencana memasuki wajib militer ke pendidikan SMA untuk bukan karakter bela negara. Tuh kata Kang Deddy. Awalnya program ini dirancang untuk menertibkan siswa yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Solusi yang cukup unik ya. Karena di negara lain anak nakal mungkin dikasih konseling. Nah di sini digembleng ala pelatihan militer. Jadi kalau ada siswa yang suka ikut balapan liar, siap-siap tuh tidur di knalpot. Kita harus apresiasi, mungkin ini satu-satunya cara bikin anak-anak yang biasanya cuma kuat angkat jempol scroll TikTok, jadi kuat angkat galon sambil jalan jongkok. Yang paling menarik dari kebijakan ini adalah siapa yang paling siap menghadapi wajib militer, siswanya, gurunya, atau wali muridnya? Jawabannya adalah bocil FF Free Fire. Bocil FF yang dari kecil sudah terbiasa main push rank mungkin malah senang dengan kebijakan ini. Kelar push rank di game, sekarang push up beneran. 100 kali lagi push up. Gede-gede tuh dadanya ya. Jadi jangan kaget kalau nanti bocil Free Fire justru lebih cepat beradaptasi dibanding anak IPA yang biasa hafalin rumus fisika. Kita bahas kurikulumnya ya. Masih semangat kan? Kalau selama ini pelajaran olahraga cuma lari keliling lapangan, setelah wajib militer ini diterapkan, mungkin pelajarannya berubah jadi menaklukkan gunung gede dalam waktu 3 jam tanpa bekal. Bisa jadi kan? Walaupun memang sulit. Tentu saja rencana ini memancing berbagai reaksi dari orang tua, sebagian mendukung karena anak-anak mereka jadi lebih disiplin dan tidak main HP seharian. Sebagian lain khawatir jangan-jangan anak mereka pulang sekolah dengan kepala pelontos dan kebiasaan membalas semua perintah dengan siap komandan. Atau lagi sendirian di kamar tiba-tiba ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku. Ini Jawa Barat mungkin akan menjadi provinsi pertama yang siswanya bisa pindah haluan dari Olimpiade Sains ke ajang Ninja Warrior mungkin ya. Dan mengubah cita-cita anak SMA yang dulu ingin kuliah mungkin berubah jadi lolos seleksi Kopassus. Bangga pastinya. Tapi pertanyaannya apakah ini langkah revolusioner atau eksperimen sosial yang bikin anak-anak lebih stres daripada ketemu soal-soal matematika aljabar? Yang pasti setelah ini kita harus siap-siap melihat anak-anak SMA datang ke sekolah pakai ransel militer. Semangat yang penting adik-adik SMA di Jawa Barat, siapkan diri kalian, kurangi push rank, perbanyak push up. Dari informasi daerah kita coba memotret kondisi nasional kita. Dari urusan latihan militer buat adik-adik SMA, kita beralih ke drama survival, mirip-mirip lah latarnya dengan film Jurassic Park. Ya, pemirsa, semua bermula pada Senin 3 Maret 2025, hari ketiga Ramadan, yaitu mengubah jalan hidup dan pola hidup pegawai otorita IKN.
Karena mereka resmi berkantor di ibu kota baru Nusantara, sebuah langkah yang katanya strategis meskipun bagi sebagian orang ini lebih terasa seperti drama survival karena pindah kerja kali ini bukan cuma ganti gedung, tapi juga ganti peradaban. Baik. Sejak hari Senin kemarin tanggal 3 Maret ya 2025 boleh dikatakan seluruh pegawai Otoritas Ibu Kota Nusantara sudah menempati ya alhamdulillah ya kantor yang sudah jadi ya di Ibu Kota Nusantara. Ada sekitar 500-an ya pegawai OIKN dan dari semua kedeputian yang ada di OIKN. Jadi itu akan menjadi kantor utama atau main office dari OIKN. Sementara ada juga kantor yang tetap berfungsi sebagai kantor umum yaitu di Jakarta. Setelah sekian lama berkantor di Balikpapan, para pegawai akhirnya harus hijrah ke tempat yang konon akan jadi pusat pemerintahan baru. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar awal era baru atau hanya upacara simbolis sebelum proyek ini masuk ke daftar panjang mega proyek mangkrak Indonesia? Ada sekitar 500 pegawai Otorita IKN mulai bekerja di gedung baru yang katanya canggih dan futuristik, bentuknya mirip kuncup bunga. Entah itu simbol harapan atau hanya pengingat kalau bangunan ini memang belum benar-benar mekar. Di saat seluruh pegawai Otorita IKN berusaha beradaptasi dengan kehidupan baru, para pegawai instansi lain masih bertahap buat pindah. Pegawai OJK misalnya yang sampai sekarang masih berencana berkantor di IKN per Juni 2024 dan itu pun belum keseluruhan. Mungkin mereka masih nunggu gedungnya jadi dulu. Jangan suzon tapi ya. Yang terjadi sampai sekarang akses ke gedung-gedung megah di IKN masih susah karena masih tanah. Mungkin memang begitu konsepnya, menyatu dengan alam. Untuk transportasi ada bus listrik yang katanya ramah lingkungan. Bagus, tapi apakah busnya cukup buat semua pegawai? Atau nanti yang telat harus nebeng truk proyek? Untuk hunian katanya sudah disiapkan dengan baik, tapi hunian siap versi pemerintah itu biasanya bisa berarti atap sudah ada, tapi air belum jalan. Pelan-pelan bertahap. Yang penting optimis kan. Semoga pegawai yang sudah pindah ke sana siap hidup ala ekspedisi survival. Tapi soal pembangunan, kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh ragu. Kita harus percaya bahwa Indonesia adalah juara dunia infrastruktur dalam kategori bangun dulu, pikir belakangan. Kita flashback aja contohnya, monorail Jakarta. Tidak pernah selesai, Hambalang tinggal kenangan. Sampai proyek kereta cepat yang lebih mahal dari perkiraan awal. Semuanya jadi pengingat bahwa ambisi seringkali tidak berbanding lurus dengan eksekusi. Jadi apakah IKN akan benar-benar jadi ibu kota masa depan? Atau justru menambah antrian proyek ambisius yang mangkrak? Karena kalau berkaca dari pengalaman, pola ini terus berulang dan jadi kekhawatiran tersendiri ya. Awalnya semangat di tengah-tengah ribut anggaran, akhirnya ditinggal gitu aja. Kayak di ghosting gebetan begitu ya. Apalagi di ghostingnya cuma gara-gara ribut soal makan di mana. Kamu makan di mana sayang? Terserah kamu aja sayang. Terserah kamu aja sayang. Gitu aja terus sampai Messi dinaturalisasi. Semoga IKN bukanlah hanya janji manis pembangunan yang lebih mengawang-awang dari brosur marketing properti. Tapi kalau saja proyek ini gagal, apa ya rencana cadangannya? Apakah Nusantara akan berubah jadi kota wisata hantu yang menawarkan tur keliling gedung-gedung kosong ala Chernobyl? Selamat bertugas pegawai Otorita IKN. Semoga kuat mental dan proyek IKN tidak berhenti di tengah jalan. Karena pegawai Otorita IKN bisa jadi generasi pertama pegawai yang kena dampak WFJ, Work from Jungle. Lanjut kita ya. Lanjut. Aman kan? Aman. Lucu nggak lucu yang penting aman. Lanjut Besti. Masih melek kan ya? Ngomong soal bertahan hidup di dunia nyata pasti nggak lepas dari urusan kantong dan ekonomi yang lebih drama daripada serial Korea. Kali ini kita menyaksikan season terbaru dari Perang Tarif. Ya, ngomongin perang, nama Amerika Serikat begitu melekat termasuk Perang Tarif sekarang ini.
Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Trump kayaknya rindu dengan suasana perang dingin ya, dan memutuskan untuk mengguncang perekonomian dunia. Kali ini bukan Rusia lawan mainnya, tapi Kanada, Meksiko, Tiongkok. Ya, 3 negara itu harus memutar otak lebih keras dari rasa posesif kepada mantan. Udah mantan masih posesif. Bisa aja saya. Jadi gini ceritanya jadi begini. Donald Trump dengan semangat America First-nya tiba-tiba kepikiran, gimana kalau kita bikin semua barang impor jadi lebih mahal biar nggak boncos gue. Jadilah tarif baru. Barang elektronik Tiongkok, kena 20%, tarif lebih mahal. Baja dan aluminium dari Kanada, kena 25%, tarif baru. Lalu buah dan sayur dari Meksiko, harganya naik. Efeknya di Amerika harga barang naik, rakyat miskin makin meratap. Sementara di Kanada dan Meksiko, ekspor turun dan pabrik mulai bingung mau jual kemana. Berbeda dengan Kanada dan Meksiko, Tiongkok mah santai. Mereka langsung balas dengan menaikkan tarif barang Amerika, plus strategi cintailah produk-produk murah kami. Udah banjir air ditambah banjir produk Tiongkok. Seperti dalam setiap konflik besar selalu ada pihak yang nggak ikutan berantem tapi tetap kena imbas. Kali ini Indonesia lah yang kebagian nasib itu. Produk Tiongkok bakal lebih murah, bagus buat konsumen, tapi buat bikin pening pengusaha lokal. Buktinya badai PHK sudah terjadi, ya. Sementara itu pemerintah Indonesia katanya udah siapin strategi buat menghadapi ini semua. Strateginya apa? Rahasia. Yang jelas kalau saya ditanya jawabannya, ya enggak tahu saya. Tinggal tambahin backsound tuh. Kalau begini terus kita harus cari cara buat bertahan. Saya ada ide. Pertama, ekspor produk khas Indonesia lebih agresif. Kalau Amerika nggak bisa beli baja dari Kanada, Indonesia bisa tuh jual besi tua dari proyek mangkrak. Ya. Kedua, diversifikasi ekonomi. Jangan cuma jualan CPO dan batu bara, tapi mulai ekspor hal-hal yang lebih unik. Misalnya batik dengan motif rumit yang cocok jadi OOTD para investor yang lagi mumet saat perang dagang. Atau rempah-rempah aromatik. Ya, kali aja bisa bikin suasana hati Donald Trump dan Jason Trudeau tenang biar perang dagangnya selesai. Kita lihat saja nanti ya seperti apa perkembangannya. Jadi begitulah pemirsa, perang tarif ini ibarat tetangga yang cuma lewat tapi ikut disiram kalau ada orang ribut di depan rumah. Meski yang ribut mereka, tapi kita di Indonesia yang ikut gigit jari. Yang jelas efeknya bakal terasa lama. Apakah pemerintah kita akan bertindak? Apakah kita harus mulai menyimpan stok kerupuk? Karena siapa tahu nanti dijadikan mata uang darurat. Kita sama-sama menunggu sebagaimana selanjutnya. Karena di era sekarang berita ekonomi lebih bikin deg-degan daripada film horor. Ya, itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Gimana, masih aman kan ya? Aman. Lucu nggak lucu, yang penting aman. Segmen berikutnya ada tamu istimewa yang akan membahas soal hal yang lagi viral. Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah bersama kami di Midnight Live. Pemirsa, kembali lagi di Midnight Live. Terima kasih para penonton yang cuma 5 orang. Kalau berisi 3. Lagi happy. Bajunya juga rapi banget. Jelas ini ya. dong. Pasti ada maunya. Pasti dong. Maunya ada apa? Saya rencana mau nyari istri. Hah? Agar saya bisa dinaturalisasi. Oh, kayak yang lagi viral ini ya? Iya, jelas dong. Kebetulan Otong juga dari Belanda kan? Kebetulan saya asal Belanda, belakang Gajah Mada sini. Kirain Belanda beneran. Jadi ada pemikiran out of the box dari anggota DPR. Ya. Agar naturalisasi nggak cuma pemain, jadi mantan pemain juga bisa. Percaya nggak? Nggak. Ya masa dibohongin nggak percaya sih. Kita langsung aja nih denger ya, apa kata anggota DPR ini ya. Oke. Kita denger ya. Ya. Naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga.
Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Ini PSSI disuruh ngurus sepak bola apa biro jodoh? Tadi memang pikirannya out of the box ya. Iya. Sampai boxnya aja juga bingung. Iya. Tapi ngomongin sepak bola, saya punya teman nih kebetulan. Wah, setiap episode selalu kebetulan ya. Karena emang udah disetting. Oh iya, pastinya dong. Ini biar Bung Reza bisa ngobrol-ngobrol tentang bola secara utuh. Wah, siapa tuh? Kita panggil ya. Hihu, Bung Ropan. Siap, siap. Ya, apa kabar? Ini sih saya, ini teman saya. Ini sahabat saya. Gimana? Waduh. Akrab bener ya. Udah lama gak ketemu kita. Gitu ya? Terakhir ketemu di Gajah Mada kan? 5 tahun lalu lah. Mendingan Bung Reza sama Bung Ropan Ya. ngobrol tentang bola. Ya. Saya mau cari jodoh lagi. Kemana? Oke. Gajah Mada. Ya. Kalau gitu saya pergi dong. Mau ikut? Udah. Jangan Bung Ropan di sini. Udah ya, saya cabut. Oke, sampai ketemu nanti ya. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk Roni Pamemanan. Silakan duduk. Iya, Bung Ropan. Apa kabar Bung Ropan? Baik, baik, baik. Baik ya. Ya. Jadi sebagai pengamat sepak bola ini Kok sudah agak jauh kita berduaan ya? Ya boleh deketan dulu sih. Iya. Jangan malu-malu gitu, Bung. Ya. Jangan sampai saya sini nih. Ya. Siap, siap. Bung Ropan. Ya. Bung Ropan ini kan sudah bisa dibilang salah satu pengamat sepak bola senior ya. Ah, masa sih? Iya. 30 tahun saya. Berapa puluh tahun yang lalu tuh. Jadi Bung Ropan ini sudah berapa puluh tahun menggeluti karir sebagai pengamat sepak bola. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil. Itu Pak. Suaranya merdu sekali. Oh, bagus. Sering menghibur siapa nih? Penonton atau siapa? Menghibur janda-janda yang lagi. Iya kan? Mantap itu kan? Iya dong. Jadi sudah berapa puluh tahun Bung Ropan jadi pengamat sepak bola? Ya, berapa tahun ya? 30 lah, 30 tahun. Wush, 30 tahun. 30 tahun lah. Iya. Senior banget ini ya. Dan nggak ada pensiunnya kan kalau pengamat sepak bola? Tergantung sih. Kan banyak yang penasaran ini lika-liku pengamat sepak bola seperti apa sih kegiatannya sehari-hari. Oke, hari ini sudah keliling berapa TV atau podcast misalnya? Ketiga dengan di sini. Wish. Sehari 3. Iya, makanya disuruh pakai jas. Saya lupa sudah kesorean kan? Disuruh pakai sepatu padahal pantofel udah 5 sih. Wish. Bisa pakai tuh. Ya kan? Jas 15. Wish. Iya dong. Tapi dikasih tahu sudah sore. Aduh, kaget juga saya. Mau pulang rumah kejauhan nanti. Ini pengamat sepak bola atau pengacara ya? Udah nyaingin Bang Hotman nih. Iya dong. Mau pakai yang bintik-bintik itu, Res? Tahu kan? Bling-bling, masa Bling-bling ya? bintik-bintik bling-bling. Ada juga, macam-macam juga. kan, tinggal pilih. Sepatu juga ada yang bling-bling. Oh, macam-macam. Oh iya, jadi nggak kalah sama pemain sepak bola ya? Nggak kalah sama Hotman juga. Tapi betah ya jadi pengamat sepak bola Bung Ropan? Ya harus dibetain kalau passionnya di situ kan. Tapi memang kalau bekerja sesuai passion itu berkah ya? Iya. Rezeki Amin. tersendiri ya Bung Ropan Iya, ya? iya. Tapi waktu muda pastinya kan sering begadang. Oh, Nonton pasti. Bola begadang. Begadang terus. Pernah dilarang istri nggak begadang? Ya kalau waktu dulu memang karena sudah profesi di situ harus menerima lah Iya. bahwa sudah tahu jadwalnya kan. Kalau bicara bola pertandingan di Eropa kan banyaknya main di jam 2. Di sini waktu sini, iya. di sana kan masih sore atau masih malam jam 8, sini jam 2. Sekarang masih begadang? Sudah nggak seperti dulu. Oke. Intensitasnya nggak seperti itu. Kalau dulu kan hampir selalu tiap minggu. Kalau sekarang kita lihat-lihat dulu. Kalau ada pertandingan yang di bawah jam 12 ya kita pilih. Kalau udah di atas itu udahlah. Kasih yang muda-muda aja lah. Oke. Tahu diri lah kita. Nah, Iya kan? saya juga ada informasi nih katanya Bung Ropan itu sering keluar kota, keliling Indonesia. Ya, ya. Untuk sekedar menemani bos-bos pengusaha nonton bola. Bener nggak sih itu Bung Ropan? Masa sih? Iya. Wah, dari mana tahu sih? Bener nggak itu? Mana aja. Sampingannya banyak nih Bung Ropan. Dari mana tahu itu kan? Waduh. Buka kartu aja di sini kan. Nggak juga, biasa-biasa juga, ya? aja. Iya, Lebih kan? sering Sekali-sekali aja. Sekali-sekali. Iya, nggak sehari sering sekali. sih. Tapi Bung Ropan ini hebat ya. Awet muda loh Bung Ropan. Masa? Iya. Tipsnya apa sih? Biasa aja ini. Awet muda beneran. Masa? Iya. Aduh. Kelihatan lebih muda dari saya. Iya, banyak
ketemu-ketemu ngopi-ngopi santai aja, bahwa hidup ini nikmati aja. Ya kan, nggak usah banyak pikiran. Gitu aja. Iya. Gitu. Ketemu sama Reza, telepon apa kabar, sehat-sehat, ya udah enak kan. Itulah kita kan. Kenapa sih Bung Ropan sudah berpuluh-puluh tahun jadi pengamat sepak bola tapi nggak gabung PSSI misalnya? Nanti kalau saya gabung ke sana, saya tidak objektif lagi ya. Objektif lagi untuk bicara lagi. Nggak netral lagi. Iya kan, nanti saya apa-apa pasti saya harus tidak boleh berseberangan dong. Kalau ada sesuatu yang ini kita harus bicara. Ya putih-putih, hitam-hitam lah. Gitu. Jadi kan saya banyak temennya Bung Ropan. Tapi saya dulu pernah menjadi pengurus dulu. Pernah? Ya, zamannya Pak Nurdin Halid jadi ketua umum. Saya direktur futsal pertama di Indonesia yang ada ini. Sebelum futsal berkembang dengan baik waktu itu. Ya, zaman-zaman Roni Patnasari almarhum ya. Setelah itu baru saya keluar mundur. Saya pernah jadi manajer di Persija. Gitu. Jadi sudah banyak terlibat di klub-klub sepak bola. Ada di klub ya. Aktivitas sepak bola. Di Manado, di Persija ada lah. Jadi ada pengalaman tapi nggak banyak terlalu lama lah. Gitu. Nah, Bung Ropan, ini kan juga tadi kita dengar bersama ya. Ada masukan dari anggota DPR begitu kepada Ketua Umum PSSI. Langsung loh dia ngomong. Komisi berapa nih? Komisi berapa? Langsung dia ngomong Ahmad Dhani. Gitu. Ya kan ini kan Komisi viral. 10 dong. Komisi 10 Ahmad Dhani. Itu banyak artis-artis itu. Banyak artis-artis, ada Ahmad Dhani, ada Once, ada Denny Cagur, Ferel. Nah, ketika disampaikan soal naturalisasi itu tidak hanya pemain tapi pemain yang sudah pensiun misalnya di atas 40 tahun untuk dinikahkan untuk nikah gitu ya di Indonesia. Itu gimana Bung Ropan tanggapannya? Ya mungkin Ahmad Dhani lagi mimpi lah, lagi bermimpi saat itulah. Ya atau dia lagi joke atau bicara ini kan mungkin ingin mencairkan situasi yang lagi dapat ini, dia interupsi. Karena kalau menurut saya susah juga ya untuk mencari pemain 40 tahun. Kan kita harus riset satu-satu siapa yang masih duda. Ya kan? Rata-rata sudah kawin semua kan? Itu untuk cari ke sini. Tapi apa mereka mau datang ke sini? Itu kan jadi masalah juga. Kemudian dikatakan kalau mereka bisa kawin silang dengan kita itu nanti akan dapat bibit-bibit untuk menjadi pemain. Siapa bilang? Nanti kalau yang kawin dia mandul, dia nggak melahirkan bagaimana? Atau yang melahirkan perempuan semua? Nanti main di timnas perempuan dong. Kan, padahal di timnas laki-laki yang ini kan kita belum tahu juga ke depan. Dan kalau sampai ini terjadi, ini pertama kali di dunia. Bahwa Indonesia itu menaturalisasi pemain yang di atas 40 tahun dengan tujuan proyeknya hanya untuk kawin silang biar dapat bibit-bibit, kan nggak pernah terjadi di mana-mana. Iya. Jadi kalau itu kejadian ini pertama kali di dunia ya? Pertama kali nih. Ini meledak ini. Pertama kali. Sejarah ini. Nanti kita bahas lagi lah terkait dengan hal itu ya Bung Ropan, tapi kita harus jeda dulu pemirsa. Midnight Live akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kabarnya sepupumu Mas Tri lagi cari istri. Iya tuh, katanya lagi nyari bule biar bisa dinaturalisasi. Nggak masalah sih naturalisasi, tapi usul aja, kurang-kurangin lah cari bule. Kalau bisa cari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, kayak dari Korea, Afrika gitu. Julid amat, mau bule, mau Korea, mau Afrika kek. Yang penting mah tulus membela Indonesia. Maksudnya Mas Tri. Ini kita ngomongin jodoh apa timnas ya? Yang itu setrika jangan kelamaan. Ntar gosong lagi jersey tim kesayangan aku. Biarin aja, orang kalah mulu. Ada AC Milan di situ Bung Ropan, ya. Bukan Bayern Munchen ya? Itu klub favoritnya Bung Ropan ya. Pasti, lahir batin tuh. Tapi ada nggak pemain-pemain senior Jerman yang kira-kira mungkin bisa menerima usulan dari seorang Ahmad Dhani ini, anggota DPR Komisi 10? Mungkin Lothar Matthäus ya, mantan pemain kan, ini bukan mantan pemain. Kenapa tuh? Ya karena kan mungkin dia sekarang lagi tidak ada istri, ya bisa aja karena dia kawin cerai jadi cocok dia. Lothar Matthäus bisa. Lothar Matthäus bisa. Bisa. Siapa lagi? Cuma kan kita nggak bisa jamin kalau begitu ada melahirkan dengan di sini tiba-tiba jadi pemain bola. Kalau dia jadi atlet panjat tebing gimana? Ya kan? Iya. Kan diminta Ahmad Dhani harus jadi pemain bola kan, belum tentu juga. Bahwa seorang mantan pemain bola dia lahir bisa, itu saya bilang. Harusnya seorang anggota dewan bertanya seperti apa ke Ketua Umum PSSI?
ya lebih berkualitas lah pertanyaannya. Seperti apa contohnya? Misalnya, kalau kemarin Ahmad Dhani telepon saya, Bang, saya mau tanya apa ke Pak Erik ini? Saya kasih itu dia punya, iya kan? Kisi-kisinya? Kisi-kisinya begini, yang biar kelihatan bobotnya kan, bahwa memang dia duduk situ bagus. Apa tuh kira-kira? Dia mesti bilang begini, izin, Pak Ketua, ya kan? Saya mau bertanya, saya interupsi dulu kan tadi, ya, dia begitu. Dari 3 pemain tersebut yang hari ini kita bahas dan sudah disetujui oleh anggota dewan, gitu. Pelupesi, Dean James dan Emil. Ada 2 yang sebelumnya menurut saya yang saya tahu menolak di awal untuk jadi warga negara Indonesia. Pelupesi dan juga dengan Emil, ya kan? Dean James yang murni. Apakah hati mereka itu benar-benar 100% buat Indonesia bermain? Karena mereka sempat menolak itu. Atau ini keadaan terpaksa saja ketika mengambil mereka. Nah itu yang perlu mungkin Pak Ketua bisa lihat. Karena sebelumnya kan kita ambil Mes juga, Mes Hilgers yang juga menolak. Sehingga ya itu yang terjadi kan di kita saat ini. Jadi dia dengan banyak cedera. Jadi hatinya apakah ini 100% buat merah putih? Ya kan? Lain halnya dengan tidak menolak begitu oke, Jai Ises mainnya bagus, Verdong, Martin Pas kan begitu diangkat. Tapi kalau yang menolak ini yang kemudian akhirnya jadi, iya juga. Nah ini bagaimana Pak? Itu pertanyaannya berbobot ya? Itu berbobot, orang pasti harusnya di WhatsApp dulu Bung Ropan. WhatsApp, iya kan? Minta kisi-kisinya ya? Kisi-kisi, jadi kelihatan bagus, interupsinya mantap. Iya. Tapi kalau nggak ada interupsi begitu nggak viral juga yang tadi dengan kan bisa juga dapat bini 4 kan, istri 4 mantap itu bisa viral. Kalau cuma bicara seperti saya begitu nggak bisa karena kan berbobot kan. Oh iya dong. Ini kan jadi maksud Bung Ropan yang lebih viral itu yang nggak berbobot. Kan banyak anggota DPR juga yang berbobot berkualitas. Iya mungkin. Nah, pertanyaan kayak itu. Tapi ini mungkin karena biar suasana rame lah. Oke. Ini kan Dhani kan bikin begitu. Oke. Itu dia. Yang penting nanya. Yang penting nanya aja. Okay. Membuat Pak Erik dan... Walaupun pertanyaannya nggak penting. Itu bukan saya loh ngomong. Yang ngomong Reza loh. Dan, sorry Dan. Ya kan? Oh iya. Apa Dan nonton ini? Waduh. Itu Reza penting. Ya, tapi masa PSSI jadi biro jodoh kan nggak mungkin. Begitu ya? Bung Ropan. Makanya Pak Erik kan senyum-senyum kemarin. Jarang Pak Erik senyum. Tapi karena ada Dhani itu kan dari awal nggak pernah senyum Pak Erik. Tapi begitu Dhani itu... Oke. Pak Erik senyum, Taufik senyum, semua ketawa semua. Jadi enak, cair suasana. Jadi lebih ke memecah suasana ya. Itu. Tapi itu sebenarnya pernyataan yang memang disampaikan secara sadar atau sindiran, satir? Saya pikir itu spontanitas juga. Karena kan sudah mau selesai kan, sudah mau ditutup. Baru ada interupsi dari Dhani waktu itu kan, dan dia keluar dengan seperti itu. Walaupun orang bilang ini kayak dagelan aja kan, tapi ya, dia tidak merencanakan mungkin itu. Jadi dia lihat memang ini perlu, walaupun orang bilang nggak berbobot apa semua, tapi ya dia mengutarakan itu sehingga banyak yang ketawa kan. Nah, itu yang menjadi viral mungkin itu kan. Yang jelas naturalisasi menjadi proyek jangka panjang PSSI. Bung Ropan melihatnya seperti apa dan bagaimana jelang persiapan kita menghadapi Australia dan juga Bahrain ini penentuan? Ya karena di bulan Maret ini kan di antara tanggal 20 dan tanggal 25 ini memang krusial bagi kita. Kalau kita dapat poin 4 sesuai dengan apa yang diinginkan Patrick Kluivert, artinya peluang kita untuk bisa lolos di peringkat kedua itu terbuka. Ya kan? Kalau kita kalah mungkin kita hanya akan bertarung di putaran keempat karena peringkat 3 dan 4 di grup C kan. Ya. Makanya habis-habisan melawan Australia itu dengan kedatangan 3 pemain, Dean James, Pelupesi dan juga dengan Emil itu. Komposisi pemain sudah cukup? Kalau bisa sudah cukup memang belum. Masih jauh. Lini depan juga kan belum ada. Kita belum ada benar-benar murni dapat nomor 9. Oleh Romeni itu nomor 10. Dan dia bisa bermain ke flank. Ya. Kalau kita dapat Mauro Sistra baru. Tapi kan sulit Pak Erik bilang. Untuk mendapatkan nomor 9 itu sulit benar-benar. Makanya waktu zaman STY pun kan walaupun kita punya Ramadan Sananta, punya Dimas Derajat sebagai pemain nomor 9, Rafael Struijk yang selalu dimainkan. Yang padahal pemain untuk bermain di flank. Nah ini yang menjadi masalah. Tapi dengan kedatangan Ole saya pikir baguslah. Di saat Ragnar Oratmangun tidak ada. Tidak bermain, dan dia ada di sana. Dan kita butuh poin memang melawan itu. Jadi kehadiran juga yang 3 pemain terakhir ini yang akan dinaturalisasi, diambil sumpah, ini penting juga, terutama Joe Pelupesi kan. Anda optimis ya dengan pemilihan skuad yang dilakukan oleh pelatih kita, Patrick Kluivert? Ya kita harus optimis, apapun itu. Karena dia menjalankan sebuah misi yang pertaruhan besar buat dia kan. Tidak mudah untuk melanjutkan apa yang sudah ditaruh oleh STY ya. Untuk bisa kan harus 4 laga itu tidak boleh kalah, tidak boleh hilang poin sama sekali. Kalau kita kalah lawan Australia dan kita kalah lawan Bahrain selesai. Ya. Berat. Makanya itu kita mendapatkan pemain-pemain untuk membuat komposisi pemain kita menjadi tebal.
menjadi banyak pilihan. Opsi bagi seorang Patrick Kluivert itu banyak. Ya. Untuk dia bisa dapatkan bermain melawan Ya semoga hasilnya positif ya. Harus positif. Lawan Australia, Bahrain. Seperti janji Patrick Kluivert ketika di konvers awal, dia menjanjikan poin. Harus dibuktikan itu, dapat poin tuh. Bung Ropan besok mau kemana Bung Ropan? Ya terserah Reza aja saya. Kalau Reza mau ajak kopi, saya siap. Jangan-jangan keliling TV lagi, podcast lagi, full ya, padat. Enggak juga tergantung ya, kita lihat aja. Kayak hari ini kan, saya nggak tahu ada di sini, jadi saya terima kasih tuh. Mendadak itu bisa ketemu lagi. Kita udah berapa? Nggak ketemu Reza udah 10 tahun saya nggak ketemu ya. 10 tahun 15 tahun. Oh gitu ya. Jadi saya begitu terima walaupun malam-malam, biasa kan saya jarang terima, tapi karena ada Reza, wah. Saya harus datang dong. Saya harus datang. Iya kan. Nanti ditransfer ya? Nanti ditransfer ya? Gampang itu. Itu nggak perlu diomongin. Jalan dengan sendirinya. Bung Ropan, mungkin ada masukan. Banyak sekali kan kita lihat juga sekarang komentator ataupun pengamat sepak bola yang masih muda-muda begitu ya Bung Ropan. Ada masukan seperti apa Bung Ropan? Iya, saya pikir bisa bagi yang muda-muda belajar yang lebih baik untuk memberikan suatu analisis ya. Tentunya harus punya data yang baik. Ya, jangan asal bicara gitu kan. Harus ada masukan-masukan yang bagus juga. Mengkritisi boleh, penting. Ya untuk bisa melihat itu, harus. Tetapi juga harus ada jalan keluar, jangan membabi buta. Ya. Jangan hanya untuk mencari viewers atau apalah untuk terkenal. Tapi biar orang tuh segan, respect dengan Anda. Jadi itu yang perlu ditampilkan oleh anak-anak muda saat ini. Bagus-bagus sebenarnya. Ya, jangan emosian, gitu kan. Banyak emosian ya? Banyak emosian biasa kan. Harus lebih tenang, ya kan? Ya kan? Harus atur ritme permainan dengan baik. Banyak emosian teman-temannya Bung Ropan juga tuh ada tuh. Ya. Reza yang ngomong loh. Ya. Bukan saya. Ya, Oke, sukses selalu ya Bung Ropan. Makasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Roni Pangemanan. Tenang dulu. Aman. Lucu nggak lucu yang penting aman. Aman itu yang penting. Lama amat sampai 2 segmen. Balik aja dah gua udah. Sabar dulu. Tenang Bung Ropan, tenang. Tom, kok udah di sini lagi katanya? Udah ketemu jodohnya. Oh udah. Cuman nggak disetujuin. Gimana itu? Sama istri saya. Udah, Bung. Lama nih 2 segmen nih, efisiensi. Ya, gitu makin mahal bayarnya. Ya, nggak apa-apa. Saya mengajak dia jalan-jalan ke Gajah Mada. Wisata malam. Gajah Mada, bukan ke Puri ya? Bukan. Ya udah, saya ikut deh. Wisata malam. Ya. Kayak di Surabaya nih. Ada di Belinda Surabaya. Ini ada wisata malam nih? Ada wisata malam. Wah, perlu kita jajal nih. Ayo. Langsung aja nih. Ya yang enggak. Nah, siapa? Belinda? Belinda? Panggilannya? Yayang enggak? Ya. Bukan enggak panggilannya. Apa dong? Bel, silakan Bel. Dari trotoar pergi ke jalan raya. Selamat malam pemirsa, saya akan mengajak Anda eksplor di Kota Lama Surabaya. Nah pemirsa, Kota Lama Surabaya ini menjadi salah satu destinasi wisata yang biasanya dipilih oleh masyarakat Surabaya untuk menghabiskan malam. Karena ada banyak spot yang bisa kita eksplor. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat salah satu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Kota Surabaya kalau lagi berkunjung di Kota Lama Surabaya. Ini dia, mereka lagi asik foto-foto. Nah, di sini serunya pemirsa ada fotografer atau street photographer yang memang dia bersedia untuk memberikan jasa foto kepada para pengunjung. Ikut foto dulu kali ya. Oke, lagi-lagi. Oke, halo Mbak. Mbak Fitri ya sama Mbak Siti. Mbak aslinya dari mana nih? Dari Surabaya aja. Dari Surabaya aja. Mampir ke Kota Lama Surabaya ini tujuannya untuk apa sih Mbak? Nikmatin malam Surabaya sama foto-foto sih Kak. Ya. Udah sering berarti kesini ya? 4 kali kesini. Udah 4 kali? Dari pertama opening sampai sekarang. Oke, menurut Mbak dari pertama kali kesini, kemudian sekarang udah yang keempat kalinya, apa yang membedakan Mbak? Fasilitas sih Kak. Fasilitasnya makin lengkap, juga makin bersih. Dan gak seramai yang pertama-tama mungkin orang-orang FOMO ya. Saya dulu juga FOMO sih. Tapi memang menarik sekali di sini. Sudah banyak tempat duduk juga. Jadi kalau dulu masih kurang. Gitu. Sudah lengkap sih Kak. Oke, Mbak. Tapi kalau misalkan datang ke Kota Lama Surabaya, apa sih yang bikin menarik gitu untuk dikunjungi sampai 4 kali?
Yang pertama es krimnya. Es krim abang-abang yang di seberang sana itu enak banget. Oke. Recommended, terus juga suasananya aja sih Kak, sama temen gitu kan. Bisa enjoy, hangout gitu ya. Foto-foto dan pasti ini banyak spot yang bisa dieksplor ya? Banyak juga fotografernya. Oke. Murah juga sih. Udah keliling kemana aja sih Mbak? Ya paling dari ujung ke ujung aja. Oke. Terima kasih ya Mbak. Nah pemirsa, ini adalah salah satu kegiatan yang bisa jadi referensi kalau bermain di Kota Lama Surabaya. Apalagi sih yang bisa dieksplor? Yuk ikuti saya. Nah pemirsa, selain eksplor dengan street fotografi di bangunan-bangunan tua yang ada di Kota Lama Surabaya, kita juga bisa menemukan taman wisata edukasi yang menyajikan sejarah-sejarah Kota Surabaya dari abad ke abad, dari abad 16 hingga abad 20-an. Di sana juga dijelaskan sejarah nama Kota Surabaya termasuk juga artinya. Nah, di taman ini juga masyarakat yang berkunjung atau wisatawan yang berkunjung juga akan menemukan salah satu bukti sejarah di Kota Pahlawan, Kota Surabaya. Yang ada di belakang saya pemirsa, ini adalah replika mobil sedan yang dikendarai oleh Brigadir AWS Malabi. Kalau kita mengingat sejarahnya bahwa ini menjadi salah satu cerita legenda, cerita perjuangan yang akan selalu diingat oleh masyarakat Kota Surabaya karena Brigadir AWS Malabi ini ditembak di Jembatan Merah Surabaya. Nah pemirsa, ini adalah Jembatan Merah Surabaya yang menjadi saksi bagaimana arek-arek Surabaya ini berjuang untuk melawan para penjajah yang akan merebut Indonesia. Kayaknya kita udah capek muter-muter ya pemirsa, saatnya kita cari yang seger-seger. Kita cari es yang tadi di awal di-spill sama Mbak Fitri. Yuk! Kalau tadi udah capek sama jalan-jalan, baca sejarah, udah foto-foto, saatnya kita kulineran. Di Kota Lama Surabaya ini ada satu jalan yang kayaknya ini khusus untuk Gen Z atau Gen Alpha gitu ya. Ada makanan, kemudian ini juga ada kopi estetik gitu ya, nongkrong-nongkrong. Ngopi dulu lah ya, itu kalau kata anak muda zaman sekarang ya. Harganya cukup terjangkau dan variannya cukup banyak pemirsa. Tidak hanya kopi, ada juga kuliner, makanan-makanan khas atau jajanan khas Kota Surabaya. Tapi di sini juga ada es krim yang dari tadi kayaknya menggoda selera saya gitu ya. Pak, saya mau pesen es krimnya satu, boleh? Ini adalah salah satu es krim yang selalu diburu oleh para pengunjung kalau datang ke Kota Lama Surabaya. Jadi sudah lengkap ya pemirsa, di sini bisa belajar sejarah, bisa melihat bagaimana gedung-gedung tua di Kota Lama Surabaya, plus kulinerannya di sini juga ada. Boleh dibuatin satu, Pak? Terima kasih, Pak. Pemirsa, kalau main ke Kota Surabaya wajib banget datang di Kota Lama Surabaya. Dari Surabaya, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Pemirsa, kembali lagi di Midnight Live. Sudah ada Otong di sini, santai sekali Otong. Santai. Gimana Otong hari ini? Puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Luar biasa. Saya buka pas beduk tadi. Pas maghrib. Iyalah, ya kan? Emang harus segitu ya. Iya, itu bener banget. Saya boleh minum ya? Boleh dong. Udah lama banget ini. Haus Tong. Lama amat kayak pembangunan IKN. Biar lebih nikmat. Iya. Kali aja deh yang masuk. Amin. Nyaman di lambung nggak tuh? Oke, ada berita apa aja hari ini Tong? Kita masih kemarin
berita banjir melanda di Jabodetabek ya. Betul. Nah, kita lihat nih. Kita lihat gambarnya nih. Gambarnya, aduh, kasihan banget. Ini salah satu pusat perbelanjaan di Bekasi. Ya. Secara mendadak air masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Ya. Semoga banjir ini bisa teratasi ya. Iya. Dan tidak terjadi lagi begitu di masa depan. Sudah mulai surut ya. Solusinya harus segera dicari oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seperti itu ya. Kita juga ingin melihat sejumlah informasi lainnya ya. Otong dan juga pemirsa, di bulan suci Ramadan ini Kementerian Agama menggelar acara berbagi dengan ribuan anak yatim di Masjid Istiqlal Jakarta, serta memberi bantuan bagi korban banjir yang ada di wilayah Jakarta dan Bekasi. Sebanyak 2.500 anak yatim menerima santunan dan berbuka puasa bersama oleh Kementerian Agama di Masjid Istiqlal Jakarta. Tidak hanya itu, Kemenak dan Yayasan Romsis juga memberi bantuan bagi warga korban terdampak banjir di wilayah Jakarta dan Bekasi. Dan kegiatan kemanusiaan ini akan rutin dilakukan selama bulan suci Ramadan. Targetkan 2.500 lebih anak yatim piatu dengan sekaligus donaturnya. Mempertemukan donatur dengan mustadafin itu sama dengan membangun masjid pahalanya, amal jariah. Karena itu kita berharap banyak orang yang segitiga ya. Ada sponsor tapi ada juga impresario atau sponsor yang manajer. Ya, itu tadi informasinya toh. Oh iya. Tapi nggak cuma warga manusia yang mendapat bantuan saat banjir. Jadi korban hewan juga mendapat bantuan, yaitu berupa apa tuh? Tolong dibaca dong. Iya, hewan peliharaan seperti kucing dan anjing kan memiliki resiko flu ya saat banjir terjadi. Melihat kondisi ini, salah satu klinik hewan di Kota Bekasi memberikan pengobatan gratis bagi hewan peliharaan yang terdampak banjir. Dan berikut laporan jurnalis Metro TV Satrio Adi. Pastinya sedih banget ya kalau kita terkena banjir dan anabul atau anak bulu kita terdampak dari banjir tersebut. Pasti para pemilik anabul ini khawatir tentang kesehatan hewan kesayangannya akibat banjir. Namun nggak perlu panik karena di salah satu klinik hewan di Jati Asih Kota Bekasi ini katanya punya program pengobatan gratis bagi hewan peliharaan yang terdampak dari banjir. Nah, ini kliniknya ada di seberang jalan, kita mau cek. Banjir yang melanda membuat pemilik hewan peliharaan harus bekerja lebih ekstra. Pasalnya, selain menyelamatkan diri sendiri dan orang terdekat, hewan kesayangan mereka juga tak boleh luput dari perhatian. Sebab, hewan peliharaan sangat bergantung kepada pemiliknya. Jika rumah menjadi tidak aman bagi manusia, maka rumah juga tidak akan aman bagi hewan peliharaan. Dokter hewan Leo and Vets Clinic, Ilyasa Adzani, menyebut hewan berbulu seperti kucing dan anjing memiliki resiko flu saat banjir terjadi. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada pemilik hewan peliharaan yang terdampak banjir agar membawa anabulnya ke dokter hewan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hanya kucing-kucing ini atau anabul-anabul ini sering terkena flu gitu. Jadi ini yang harus diwaspadai karena memang sistem imunnya mereka sedang menurun, ditambah juga dengan cuaca yang semakin memburuk gitu. Baiknya apabila anabul terdampak banjir, baiknya segera diperiksakan aja ke dokter. Karena kepedulian terhadap hewan peliharaan yang terdampak, bahkan yang terlantar akibat banjir, salah satu klinik hewan berinisiatif untuk melakukan program pengobatan gratis. Vice CEO Leon and Vets Clinic, Didi, menegaskan atas dasar itu, kliniknya tak ragu untuk memberikan pengobatan gratis bagi warga terdampak banjir yang memiliki hewan peliharaan. Ia mengerti sulitnya terdampak banjir bagi pemilik hewan. Oleh karena itu, Didi menggelar program ini selama 3 hari. Dengan harapan, dalam waktu tersebut, sang pemilik dapat merapikan rumahnya, sehingga dapat dihuni kembali bersama hewan kesayangannya. Sebenarnya program pengobatan gratis untuk korban banjir ini udah dari 5 tahun yang lalu. Banjir ini kan sebenarnya berulang ya 5 tahunan. Awalnya kita bikin 2020, itu lumayan parah. Waktu itu pas tahun baru, benar-benar 1 Januari 2020, di sini terkepung banjir. Terus lumayan banyak tuh klien-klien yang minta tolong karena rumahnya terkepung banjir gitu. Terus ya udah, kita atas dasar kepedulian kita, dan memang Leo and Vets dari awal pendiriannya memang berdasarkan dari semangat
kepedulian untuk komunitas, untuk hewan-hewan yang terlantar. Jadi kita berikanlah waktu itu pengobatan gratis. Nah, alhamdulillahnya setelah kita buka pengobatan gratis, lumayan banyak yang ikut membantu. Tahun lalu dan tahun ini kita dibantu sama Let's Adopt Indonesia dan Kita Bisa. Jadi ada dana dan penggalangan juga di Kita Bisa untuk membantu korban banjir ini. Kita buka 3 hari untuk pengobatan banjir ini dan free-nya juga 3 hari. Jadi diharapkan setelah 3 hari itu Pau Parents-nya sudah bisa membersihkan rumah segala macam, udah aman lagi, mereka bisa kembali pulang dengan selamat. Nah, itu dia tadi adalah salah satu program pengobatan gratis bagi hewan peliharaan yang terkena banjir. Bagi para pemilik anabul yang anabulnya terdampak banjir, buruan cek mumpung gratis. Dari Bekasi, Satriwadi. Nah, itulah tadi sejumlah informasi dari tanah air ya, Tong ya. Nah, gantian dong. Kali ini ada berita dari mancanegara. Jangan bilang dari Vietnam. Aduh, Vietnam udah habis beritanya. Dari Iran? Habis juga. Dari mana lagi nih? Kali ini sama-sama di Asia, cuma kita kali ini ke negeri Sakura, Jepang. Karena ada seorang wanita Jepang berusia 108 tahun tercatat dalam rekor sebagai profesional barber tertua di dunia. Wanita yang bernama Shitsui Hakoishi ini dinobatkan langsung oleh Guinness World Records. Shitsui berjanji akan terus memotong rambut hingga usianya mencapai 110 tahun. Wih. Jadi menurut penelitian nih Bung ya, salah satu kunci umur panjang itu nggak stres, nggak banyak pikiran, gitu. Mungkin dia nggak pusing mikirin antrian gas, PPN 12%, cicilan motor, token listrik, BBM oplosan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.